A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid, santri, dan pemirsa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Para murid dan santri, alhamdulillah pada malam hari ini guru melanjutkan dan sekaligus menerangkan dan memberikan pengertian dan pemahaman tentang laku bulan Ramadan. Pada video ini diberi judul Wejangan Bulan Ramadan tahun 0014 Tritungga. Agar para murid dan santri mendapatkan sesuatu hasil setelah melakukan ilmu ini, diulaslah oleh guru sebelum banyak hal tentang menerangkan lempiran yang sudah dibawa para murid dan santri ya. Sebelum sampai menerangkan yang jauh, guru memberi ulasan sedikit tentang pemahaman ilmu. Karena kadang masyarakat atau juga para murid dan santri kurang paham tentang apa yang disebut ilmu ya. Para murid dan santri, kita sering mendengar kata ilmu dan ilmu dan ilmu. Sedangkan ilmu dibagi beberapa banyak tentang ilmu. Ada ilmu teknik, ada non-teknik, dan ada yang disebut ilmu adalah ilmu spiritual. Jadi ini harus dipahami ya para murid dan santri. Satu contoh apa yang diajarkan guru dalam bulan Ramadan, itu ada ilmu tertentu ya. Satu contoh untuk mempelajari ilmu atau menjalankan ilmu dipahami betul-betul ya. Ilmu ada yang menyebutnya itu cara ya. Ilmu itu cara. Tatkala ilmu digambarkan sebagai cara untuk menuju kepada yang dimaksud, maka menjalankan kepada yang dimaksud itu pasti ada arahannya. Arahan itulah yang disebut kalimat. Kalimat ilmu disebut mantra ya. Jadi kalimat ilmu disebut mantra. Karena untuk melakukan mantra, karena ini teknik, maka membutuhkan alat, sarana, dan prasarana. Bila sudah difahami dan juga bisa disimpulkan bahwa bila manusia menjalankan ilmu tidak ada sarana dan prasarana, artinya itu bukan ilmu ya para murid dan santri. Lantas apa itu guru? Itulah namanya dogma ya. Jadi ratusan tahun manusia tidak paham. Melakukan sesuatu dogma dikira menjalankan ilmu. Beda ya. Jadi dogma itu tidak butuh sarana, tidak butuh prasarana. Tidak terikat ruang dan waktu sehingga bahasa umumnya itu ngawur ya. Dipahami ya para murid, para santri, ngawur. Jadi kembali lagi pada substansi. Ilmu adalah suatu cara untuk menjalankan ilmu, karena itu cara dibutuhkan teknik. Karena itu teknik pasti mengoperasionalkan sesuatu benda. Karena adanya benda dan langkah manusia, maka membutuhkan ruang dan waktu yang disebut hari yang baik, bulan yang baik. Itulah yang disebut menjalankan ilmu. Melalui video ini guru menegaskan kepada murid dan santri, coba Anda pahami diri Anda masing-masing, khususnya murid santri yang baru, juga para pemirsa. Ada di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, ada yang disebut namanya ilmu tauhid. Sering para pemirsa, juga murid santri yang baru kemarin-kemarin Anda mengikuti ada ilmu tauhid. Kalau toh Anda sudah paham bahwa ilmu itu adalah suatu mantra, untuk menjalankan mantra itu dibutuhkan sarana dan prasarana, dibutuhkan ruang dan waktu, hari dan bulan yang baik. Sedangkan kalau Anda pahami ilmu tauhid itu bagaimana cara menjalankannya, alatnya apa, ruang dan waktunya di mana. Lantas dengan memahami seperti ini bagaimana guru? Maka guru sudah menerangkan berkali-kali di videonya.
bahwa sesungguhnya manusia di era sekarang terjerumus dari asumsi dari kitab yang dibuat orang-orang terdahulu. Sesuatu dogma dikira itu ilmu, ya, beda, ya, perbedaannya sangat jauh. Dengan memahami kalau sudah mengerti juga tentang ilmu, maka guru menerangkan bahwa ilmu itu diberi pertanyaan oleh guru melalui video ini. Para murid dan santri, kemarin sudah di-share sedikit tentang ilmu. Coba gambarkan sesuai pikiran Anda masing-masing, khususnya murid dan santri juga pemirsa. Ilmu itu Anda gambarkan seperti apa? Ilustrasikan ilmu itu bagaikan apa? Terserah para murid dan santri juga para pemirsa. Kalau toh ilmu itu nanti salah dari gambaran Anda, atau Anda salah mengilustrasikan suatu ilmu, maka Anda pun akan gagal menjalankan suatu ilmu itu, atau ilmu Anda tidak reaktif, atau ilmu Anda tidak bermanfaat. Kembali lagi melalui video ini guru memberi pertanyaan atau mengajak untuk berpikir. Tolong ilustrasikan ilmu itu pralambangnya bagaimana, seperti apa. Banyak manusia menggambarkan ilmu itu macam-macam. Ada yang disebut ilmu itu adalah pengertian. Ilmu adalah busana. Ilmu adalah simbol-simbol tertentu. Coba para murid, para santri diajarkan. Kemarin guru membuat studi banding. Banyak manusia ditanya oleh guru, wahai murid, tolong gambarkan ilmu itu apa? Ilmu itu pegangan guru. Ya. Ilmu itu pengertian. Kalau toh ilmu kau gambarkan sebagai pengertian dan pegangan, satu contoh, di depan Anda ada pohon mangga yang besar. Sedangkan mangga itu buahnya lebat, sedangkan Anda pun juga ingin mendapatkan buah mangga yang matang di depan Anda itu. Kalau toh ilmu kau gambarkan sebagai pengertian, kalau toh ilmu itu sebagai pegangan, apakah pohon mangga hanya Anda untuk cukup mengerti, ataukah pohon mangga hanya Anda pegang? Nah, disitulah kalau manusia salah memahami tentang ilustrasi apa yang disebut ilmu. Iya guru, bagaimana ya? Kalau ilmu saya gambarkan itu pengertian. Sedangkan saya sebagai manusia mengharapkan sesuatu harapan terkabul. Bagaikan ada pohon mangga yang besar di depan Anda, buahnya matang-matang dan buahnya segar-segar. Sedangkan pemikiran Anda bahwa ilmu adalah pengertian. Apakah Anda hanya diam diri begini? Saya mengerti buah di depan itu adalah buah mangga. Pohonnya besar, dimakan enak. Apakah hanya itu bagi para pemirsa, para murid dan santri? Lantas bagaimana guru? Nah, itulah banyak manusia di sana-sana mencari guru, mencari ilmu, mencari Tuhan, mencari keberkahan, mencari cita-citanya akan berhasil. Tidak akan pernah berhasil karena tidak paham tentang ilmu, dan mengilustrasikan ilmu pun juga salah. Melalui video ini guru memberi pemahaman yang tepat agar para murid dan santri dan pemirsa mengerti yang dimaksud ilmu itu apa. Untuk mengilustrasikan suatu gambaran ilmu harus tepat dan benar. Para murid, para santri, coba diikuti gambar yang ada di video ini. Nah, ini para murid dan santri ya. Di video ini guru menulis puasa ilmu somadun. Di dalam lampiran ini guru menulis ilmu apa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan sampai banyak ya. Jadi tolong dipahami para murid dan santri, Anda itu punya ilmu apa dulu ya. Ilmu itu ilmu apa? Maka ini harus dibedakan. Jangan sampai salah persepsi seperti tadi. Punya ilmu kok ilmu tauhid. Nah, itu ilmu apa? Nah, inilah kekonyolan para pemirsa. Ilmu ini loh ilmu apa? Maka satu contoh,
Ilmu spiritual yang digambarkan dari cerita di video ini satu contoh. Ada namanya ilmu yang umum aja, ilmu pengasihan. Ada yang juga nyebut ilmu pelet. Kalau manusia nyebut ilmu pengasihan dan ilmu pelet, itu nanti disebut musyrik dan syirik. Katanya ilmunya orang Jawa atau ilmunya dukun. Kalau dirubah menjadi ilmu mahabbah, katanya ilmu dari Arab. Nah, kan gila lagi. Sama para murid, para santri dan pemirsa. Bahasanya dirubah sehingga di situ Anda menjadi permasalahan, Anda menjadi pertikaian, Anda menjadi saling menghujat. Ilmu pengasihan, ilmu pelet, ilmu mahabbah itu sama intinya, bahasanya yang berbeda. Karena pemahaman yang tidak luas sehingga masyarakat Anda saling bermusuhan, saling menghujat, saling menghina. Ada lagi ilmu fisik, ada nanti ilmu lagi spiritual. Sedikit guru menyinggung tentang ilmu ya. Satu contoh, di dalam pendidikan apa yang ditangkap oleh guru dan apa yang dijalankan guru dari pembinanya. Satu contoh ini bukan sesuatu hal yang aneh. Guru hanya menggambarkan. Satu contoh dalam satu pendidikan dari leluhur, ada nomor satu diajarkan dulu itu ilmu, kalau sekarang itu ilmu bolos sewu. Di situ ada namanya nanti untuk katanya kalau orang-orang dahulu bisa untuk menghilang dan macam-macam. Ada ilmu A, ilmu. Nah, jenis ilmu inilah yang disebut ilmu. Ya, para murid dan santri tolong kembali lagi kepada substansi ya, agar kalian paham tentang ilmu ya. Ilmu adalah cara dan teknik untuk melakukan, butuh alat, ruang dan waktu, hari, bulan yang baik. Untuk menggambarkan ilmu agar para murid dan santri juga pemirsa bermanfaat, di video ini guru menggambarkan. Ilmu ibaratkan dua simbol. Satu, ilmu ibaratkan transportasi. Bisa mobil, bisa kereta api ya. Dari transportasi ini ada namanya jalan. Jalan inilah adalah tujuan, cita-cita, harapan Anda, kita sebagai manusia. Setiap manusia mempunyai harapan dan cita-cita ke depan. Untuk menghantarkan cita-cita ke depan, kita manusia itu butuh transportasi. Nah, inilah nanti yang menghantar cita-cita Anda sampai ke depan. Apa yang Anda maksud? Itulah simbol yang tepat sebagai ilmu. Dua, ilmu simbolkan sebagai pusaka atau pedang. Ya. Para murid dan santri juga para pemirsa. Ilmu tolong gambarkan hanya dua sudah cukup. Satu, sebagai alat transportasi untuk menyalurkan, untuk menghantar cita-cita para murid dan santri. Satu. Dua, ilmu ibaratkan pedang atau gaman atau parang. Buat apa guru? Ilmu itu adalah cara atau teknik. Tatkala ibaratkan Anda berjalan menuju cita-cita, mengambil berkah, mengambil rezeki yang di dunia, barangkali di depan nanti ada duri, ada batu, ada sandungan. Gaman dan pusaka atau parang itulah sebagai alat untuk memotong bagi yang menghalangi cita-cita yang luhur, cita-cita yang baik, cita-cita untuk menggapai keberkahan. Sehingga yang tepat ilmu disimbolkan hanya dua. Satu, transportasi sebagai alat penghantar menuju cita-cita. Dua, sebagai gaman atau pedang atau pusaka sebagai alat untuk menyingkirkan sesuatu kendala dari apa yang kita tuju di hari besok dan hari besok. Itulah para murid dan santri, guru berpesan, gambarkan ilmu dua gambaran itu. Kembali lagi pada video ini kepada substansi gambar. Tatkala ilmu sudah mampu Anda ilustrasikan seperti mobil. Karena kita mempunyai cita-cita ke depan. Mobil ini butuh daya, ya. Mobil ini butuh daya. Daya untuk menuju cita-cita, dayanya ya. Bukan mobilnya, dayanya.
itulah yang disebut puasa ilmu. Ya, dipahamkan ya. Maka tradisi atau ajaran leluhur kita dari Jawa, mengapa kita selalu diajarkan puasa dan puasa di hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu? Itu agar menghasilkan daya sebagai penghantar untuk menghantarkan transportasi ini. Untuk puasa ilmu tidak sama, sudah diterangkan oleh guru di kemarin. Puasa ilmu itu sebagai bentuk komitmen Anda kepada cita-cita Anda. Ini diulas oleh guru ya. Maka dari lempiran yang sudah dibagi guru kepada murid dan santri, bagi santri yang baru semoga paham ya. Jadi artinya begini, para murid, para santri, Anda punya cita-cita, Anda dididik guru, Anda diajarkan guru, dihantarkan menuju cita-cita Anda. Guru menghantar Anda agar mencapai cita-cita yang disebut selamat fid dunya wal akhirah, dalam kemuliaan di dunia. Guru mengajarkan ilmu seperti yang sudah Anda bawa itu. Agar menghasilkan daya yang baik, maka ditopanglah dengan alat dan sarana, termasuk namanya spiritual yang disebut puasa. Puasa ilmu itu dimulai maghrib sampai maghrib. Artinya kurang lebih jam 6 sampai jam 6 besok. Mengapa kok harus seperti itu? Guru mengurai kembali. Karena kehidupan manusia disimpulkan hanya dua sisi. Satu sebagai badan atau raga, badan kasar, ada namanya batin atau nyawa atau hidup atau gesang, itu gaib. Sama disimpulkan di alam dunia sehingga meliputi dua keadaan, satu terang dan satu gelap. Tatkala manusia sudah mempunyai spiritual dan mampu mengikati dan melewati ujian dari waktu malam dan waktu siang, waktu gelap dan terang, sehingga sudah sempurna sebagai syarat makhluk atau manusia menempatkan dirinya sebagai bangsa manusia yang terikat dengan raga kasar dengan batin yang gaib. Itulah yang disebut puasa ilmu. Karena puasa ilmu ini adalah bentuk komitmen untuk memperkuat daya Anda untuk menghantar cita-cita Anda. Maka di situ Anda nanti ada namanya yang disebut layak umumnya ujian atau halangan. Ini tolong diperhatikan para murid dan santri. Satu, jaga jangan sampai tidur, atau kalau toh tidur, kurangi jangan terlalu banyak. Satu, kuncinya di situ. Dua, hati-hati karena ini spiritual, biasanya mendekati hari H, itu satu kantuk. Itu ada aspek sisi lain yang memang menghalangi Anda. Dua, kadang dari kanan dan kiri suami atau istri, itu biasanya membuat recok atau menghalangi karena ada sesuatu makhluk yang masuk di dalam pikiran dari kanan kiri Anda. Tolong diperhatikan, itu pasti kita akan melalui. Satu, kalau tidak ngantuk. Dua, pasti ada kanan kiri akan menghalangi. Karena apa? Itulah godaan atau ujian bagi seorang manusia yang ingin mengangkat dirinya agar kehidupannya lebih berkah dan lebih mulia. Para murid dan santri, itulah yang disebut puasa ilmu. Dengan demikian para pemirsa, para murid dan santri, artinya para murid diajarkan puasa oleh guru. Puasamu tidak usah kau tunjukkan kepada siapapun, tidak usah kau tunjukkan di hadapan gurumu, dan tidak usah dipamerkan kepada orang lain. Puasamu adalah komitmen kepada dirimu sendiri, komitmen kepada cita-citamu. Puasamu adalah komitmen kepada ilmumu. Tatkala kalian para murid dan santri betul-betul komitmen kepada apa yang aku ajarkan, itulah yang disebut dari leluhur kita, sopo sing temen bakal tinemu. Maka melalui video ini guru berpesan, temeno, sungguh-sungguhlah dalam menjalankan ilmu. Hati-hati dengan goda, hati-hati dengan goda di kanan kiri, hati-hati dengan kantuk itu. Namun bagi para murid dan santri, kalau sudah tidak mampu untuk buka pejam mata, tidurlah, jangan terlalu lama, sehingga nanti hasilnya bisa lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Itulah para murid dan santri tentang yang disebut ilmu dan disebut tentang puasa ilmu. Dilanjut dengan video ini.
tatkala tentang puasa ilmu sudah difahami bahwa di situ bentuk komitmen para murid dan santri agar menghasilkan kuatnya pikiran sehingga menghasilkan daya yang kuat. Puasanya sudah ditetapkan sejak dahulu oleh leluhur kita dan guru pun sudah menetapkan rumusnya sehari semalam untuk mengikat ruang dan waktu, siang dan malam, gaib dan kasar. Di dalam menjalankan ilmu kembali lagi karena itu ada tekniknya, pasti ada sesaji dan simbol-simbol yang sudah diajarkan guru untuk menghasilkan daya dan sesuatu hal yang menghasilkan kekuatan untuk mencapai cita-cita. Satu contoh para murid dan santri, guru menyimpulkan ilmu, manusia, alat atau ubur rampe, ruang dan waktu. Ini harus dipenuhi sebagai manusia agar untuk mewujudkan cita-cita kalian apapun cita-cita Anda. Difahamkan ya? Guru sudah menyimpulkan bahwa cita-cita manusia atau cita-cita Anda berhasil dan wujud mampu diwujudkan. Ini harus dipenuhi. Satu, ilmu harus punya ilmunya. Dua, manusianya pun harus sehat, pikirannya harus mempunyai pemahaman yang tepat. Alatnya harus sesuai dengan apa yang dituju. Ruang dan waktu sudah ditentukan. Satu contoh di sasi di bulan-bulan seperti ini. Inilah para murid dan santri agar dipahami untuk membedakan mana ilmu, mana dogma. Siapapun yang menjalankan ilmu dan di situ dengan komitmen, disitulah Anda akan terbayar dari ilmumu yang selama ini Anda jalankan. Para murid dan santri diulas tambahan oleh guru. Satu contoh, banyak manusia di negara kesatuan Republik Indonesia, manusia itu satu merasa dirinya berilmu sehingga manusia itu menjadi sombong dan takabur. Dan kadang juga ada masyarakat yang kurang paham tentang ilmu, kalau ada sosok yang berbuat nyeleneh itu dikirain manusia berilmu. Nah, ini problem di lingkungan, problem di sosial, ini ratusan tahun di negara kita. Untuk membedakannya bagaimana atau untuk menganalisa benarkah Anda berilmu, benarkah Anda mempunyai ilmu, benarkah orang itu berilmu, benarkah ilmu itu ada. Coba melalui video ini guru membuat analisa atau para pemirsa diajak berpikir. Para murid dan santri, satu contoh kita Anda kadang merasa yakin aku punya ilmu. Kadang kita meyakini si A atau guru kita punya ilmu. Ya. Di situ ada kata punya ilmu. Ya, dipahami. Punya ilmu. Tatkala manusia merasa punya ilmu, di situ pun juga jadi problem. Nanti akan keluar namanya sombong dan takabur dan ujub. Itu sudah kodrat hukumnya ilmu. Jadi setiap manusia berilmu atau manusia yang merasa berilmu itu pasti mengeluarkan ujub, sombong, riak dan takabur. Mengapa guru kok begitu? Karena itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai bukti untuk mengukur apa yang ada selama ini di negara kesatuan Republik Indonesia, para pemirsa diajak berpikir satu contoh. Para murid dan santri, guru melalui video ini bertanya, wahai para pemirsa, wahai si Bapak Udin, saya bertanya, Bapak Udin, Anda punya dompet, punya guru. Coba ya. Wahai Bapak Udin, Anda punya dompet. Anda mempunyai dompet, Bapak Udin punya. Tolong Bapak Udin, kalau Anda punya dompet, isinya apa saja? Diterangkan ada uang, ada nominal, ada ATM, ada KTP, ada surat gaden, ya, ada surat tilang, ya. Tatkala sesuatu Anda itu memiliki dan Anda tahu bahwa itu milik Anda, pastilah Anda mampu dan bisa menerangkan. Sekarang guru menguji kepada murid dan santrinya dan juga para pemirsa, coba diajak berpikir melalui video ini. Para murid dan santri juga pemirsa, kalau toh Anda kemarin-kemarin atau sampai sekarang di hadapan video ini Anda mempunyai ilmu, aku selaku guru bertanya kepadamu, kalau toh Anda punya ilmu apapun, di dalam ilmu itu isinya apa? Ayo diajak berpikir.
Kita semua kadang masyarakat show of force, pamer, sumbung, takabur, memandang rendah semua. Kalian paling benar, kita paling kuasa. Kita kebal api, kita kebal senjata, tapi kita tidak kebal dengan jatuh tempo. Lantas guru melalui video ini bertanya, kalau toh kita atau Anda para pemirsa punya ilmu, kalau toh kita punya ilmu, di dalam ilmu itu isinya apa saja? Iya guru, gimana ya? Kalau toh kita Anda mempunyai ilmu, pasti Anda akan mampu menerangkan di dalam ilmu itu isinya apa. Minimal bila kalian tahu tentang ilmu dan mengerti ilmu, Anda minimal mampu menerangkan 3 perkara di dalam ilmu itu. Lantas kira-kira para pemirsa mampu menerangkan berapa? Iya guru, gimana ya? Ayo para murid, para santri. Iya, di dalam ilmu itu ada apa? Apa ada hantunya? Atau ada kodamnya? Atau ada jinnya? Atau ada malaikatnya? Atau ada Tuhannya? Iya guru, di dalam ilmu itu ada apa? Kalau toh kita para pemirsa, para murid dan santri, Anda kemarin katanya punya ilmu, guru bertanya, di dalam ilmu itu isinya apa saja? Nah, kumet ya, stres, bingung, ngarang ya. Coba diajarkan, semoga kalian tidak terjebak tentang ilmu, sehingga kalian pun tidak terjebak meyakini orang-orang di luar sana kau kira orang berilmu. Sesungguhnya di dalam ilmu itu ada 3 perkara. 1, di dalam ilmu ada namanya pengertian. Ya. Maka di dalam ilmu ada pengertiannya. Tatkala ilmu pengertiannya belum kalian dapat, ilmu itu tidak reaktif. Maka di dalam ilmu pasti dengan leluhur kita dibekali namanya mantra. Ada yang menyebut di situ kan Sastrojendro. Itu bahasa-bahasa keramat, itu bahasa-bahasa password. Nah, bahasa-bahasa password atau Sastrojendro itulah yang disebut mantra. Di dalam mantra mengandung suatu bahasa dan kata. Bahasa dan kata itulah mengandung pengertian. Tatkala pengertian ini belum nyampe, ilmu Anda tidak reaktif. Lantas bagaimana kalau bahasa atau mantra ini 3000 tahun sebelum Masehi? Mampukah kita membukanya? Kalau tidak mampu, percuma kita mempunyai ilmu, percuma kita melakukan ritual spiritual, karena bahasanya pun tidak mengerti. Itulah para murid dan santri. Di dalam ilmu ada 1 namanya pengertian. Tatkala pengertian ini sudah Anda pahami dari apa yang kalian ucapkan dan Anda baca, di dalam pengertian akan menghasilkan suatu daya. Disitulah ada daya kekuatan yang mampu menghantar untuk meraih cita-cita Anda. Dan daya itu sesuai dengan bahasa dan mantra itu. Tatkala pengertian sudah tahu, di situ menghasilkan daya. Yang ketiga, di dalam ilmu ada daya kuasa. Maka tatkala manusia mempunyai ilmu apapun, pasti akan mempunyai kekuasaan sesuai dengan ilmu yang dimaksud itu. Itulah para murid dan santri, juga para pemirsa. Untuk memahami ilmu, pahamkan bahwa di dalam ilmu ada 3 perkara. Ada pengertian, ada daya, dan ada wenangnya. Tatkala 3 tidak dipenuhi, itu bukan ilmu, itu adalah dogma. Lantas berapa juta dan berapa tahun manusia terdogma, meyakini dikira itu suatu ilmu. Sedangkan dilakukan bertahun-tahun dan berulang-ulang, maka disitulah Anda menjadi manusia yang terpelosok. Anda menjadi orang yang terjerumus, waktu Anda sia-siakan, biaya kau buang, Anda terobsesi dari omongan-omongan orang-orang yang katanya dan katanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.